Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini kita bakalan ngebahas detik-detik ke Kingdom gua mulai memasuki yang namanya KVK 3. Apa saja kalian perlu dipersiapkan? Mari kita mulai. Oke, situasinya kali ini adalah Kingdom 255 dalam tahap 3KVK, atau bisa dibilang ini 10 hari sebelum KVK dimulai. Dan biasanya ya seperti biasa kita bakalan masuk ke season 3-nya, yaitu adalah Asgard Trial. Sekitar seminggu sebelumnya itu ada pemilihan untuk tim. Jadi di KVK 3 itu kita cuman ada 2 tim, antara Shadow Moon atau Radiant Sun. Dan untuk timnya sendiri, ini pihak development itu memberikan opsi kepada setiap raja untuk membuat pilihan, yaitu seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat ada rank dari setiap kingdom. Ada yang S+, ada yang S, ada juga yang A. Nah, dari setiap raja yang ada di dalam bundle itu semua, itu bakalan disuruh yang namanya untuk memilih mana yang akan jadi sekutu, mana yang akan jadi musuh. Dan tetap keputusan terakhir itu ada di pihak development. Entah itu nanti kita bakalan digabungkan dengan siapa dan lawannya siapa. Walaupun kita misalkan memilih lawan tertentu, itu belum tentu kita bakalan ketemu berbarengan dengan dia di KVK 3 ini. Oke, seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi ke KVK-nya sekarang. Jadi singkatnya, tim dalam KVK 3 ini cuman ada 2. Berbeda nanti dengan KVK 4 yang sudah gua buat videonya, di situ ada 4 tim atau bisa dibilang batalion. Dan di sini kita waktunya 10 hari. Jadi ada 5 stake dan 1 stake-nya itu per 2 hari. Dan di sini kita bakalan lebih rinci ke yang stake pertama dulu. Stake pertama itu kalau misalkan kita lihat di sini ya, di sini sudah ada yang kita perebutkan di sini itu adalah buff di setiap tim. Jadi dalam satu tim itu ada 3 kingdom, dan ketiga kingdom itu bakalan istilahnya saling kerjasama untuk mencapai targetnya. Dan tentunya terlepas nanti siapa yang menang atau yang kalah, target utama dari kita semua itu adalah sampai dengan buff ini selesai. Berarti target minimal untuk setiap tim itu harus mendapat sekitar 275.000 poin ya. Itu adalah poin minimal untuk kalian dalam setiap timnya mendapatkan buff secara maksimal. Makanya sangat disayangkan bagi kingdom yang nggak bisa sampai targetnya. Dalam artian target buat 175.000 ini. Terlepas nanti timnya mana yang menang, tapi target ini adalah mutlak untuk kalian capai. Stake pertama di sini yaitu adalah berburu atau rally ya di sini. Itu kita menggunakan yang namanya energi botol ya, seperti yang kalian tahu jenisnya seperti apa. Dan poinnya di sini itu tertinggi kita harus mengumpulkan poin sampai 1.500.000 ya, itu normal sekali. Dan setiap kita mengalahkan Secret Real Watcher atau yang bakalan kita rally ini, itu dapatkan 10.000. Dan di sini juga ada yang namanya ranking. Ranking ini
ditentukan dalam setiap stake. Jadi tadi ada 5 stake, maka bakalan ada 5 ranking. Dan itu berarti 2 hari masa waktunya. Dan setiap ranking ini hadiahnya apa? Hadiahnya bisa kita lihat. Di sini untuk mengklaim hadiah kalian harus masuk ke 200 besar dengan total perolehan poin minimal 500.000. Dan yang diperebutkan ya tidak jauh dari bahan yang diutamakan dari KVK4, yaitu adalah Hero Sertifikat atau sertifikat Hero. Dan di sini semakin kalian doyan untuk ikut ranking, maka kalian bisa mendapatkan tambahan dalam hal sertifikat hero-nya. Ya, seperti itu ya. Itulah kegunaan kalian masuk di ranking. Dan ranking ini tidak ada batasan poinnya. Jadi tadi questnya cuma sampai 1.500.000, tapi kalau untuk ranking itu tergantung persaingannya. Contoh di sini persaingannya saja sudah ada yang sampai 9 juta poin. Itu sudah berapa kali lipat ya daripada cuman batasnya yang 1.500.000. Dan itu juga berbeda dengan kalian yang ada di KVK1 atau KVK2. Yang dimana KVK1 atau KVK2 kita sudah sampai dengan target, ya udah gitu. Kita nggak dapat bahan lagi untuk penggunaan fee KVK. Tapi kalau di KVK3 dan keempat itu ada ya namanya ranking, yang dimana kita bakalan mendapatkan item untuk pre KVK itu sendiri. Dan itemnya apa? Kalau di KVK3 ini itu adalah sertifikat hero. Seperti itu ya. Ini gunanya ranking. Dan kita bisa lihat bahwasanya yang dimaksud dengan monster di sini itu adalah ini Secret Watcher. Dan bisa dilihat di sini syarat minimalnya itu di 1,3 juta T5. Ya minimal komandannya sudah bagus, ini sudah bisa memenuhi syarat untuk kalian merelinya. Seperti itu ya. Dan kita mulai rally saja. Oke. Nah, seperti biasa ketika kita rally bakalan ada lambangnya. Dan utamakan yang memimpin rally adalah hero yang kuat. Yang penting kita ngirimkan pasukan, kita dapat poinnya. Jadi kalau misalkan strateginya bagaimana untuk mendapatkan poin yang sangat banyak kingdom kita, itu bisa kalian ikuti staff yang ada. Karena biasanya staff yang ada di kingdom itu adalah pemain lama, yang otomatis mereka punya triknya masing-masing. Jadi untuk kalian yang baru main, ya cukup ikutin saja gitu. Oke, kita balik lagi ke persiapan dari KVK sendiri. Nah, stake 1 kita sudah tahu, ternyata kita cuman merally monster tadi tujuan utamanya. Lalu di stake kedua atau di hari ketiga lah, keempat gitu ya, itu meningkatkan yang namanya troops atau training troops gitu. Dan targetnya tetap sama di 1.500.000 poin ini. Dan di sini kita bisa lihat peningkatan yang dihitung adalah peningkatan make. Dan bedanya antara train dengan kita dipromosikan atau di-upgrade itu jelas beda. Perbedaannya bagaimana? Dalam hal penghitungan powernya, kalian bisa merujuk ke video gua yang sudah gua buat di masa lalu. Kalian tinggal lihat aja di playlist. Playlistnya cek di deskripsi di bawah. Di situ ada link-linknya. Silahkan kalian klik saja. Seperti itu. Dan kita lanjut ke stake ketiganya. Stake ketiganya itu adalah fokus untuk mount. Jadi kita menangkap dan juga hunt. Dan di sini bisa kita lihat poinnya itu dihitung dari kalau misalkan penggunaan 2.000 poin traps itu bakalan mendapatkan poin 175. Dan juga penggunaan 1 buah hunt itu senilai dengan 1050. Maka di sini kita bisa lihat hal yang paling penting itu adalah kalian punya hunt dulu. Dan
topang dengan penggunaan yang namanya poin jebakan. Nah, intinya di stake ketiga kalian fokus ini dan silakan kumpulkan sebanyak mungkin yang bisa kalian kumpulkan. Ya, kalau misalkan dikasih target tertentu ya kalian bisa hitung sendiri ya, 1.500.000 butuh berapa nih untuk menyelesaikan misi, bukan masuk rank ya, menyelesaikan misi. Tapi jika kalian ingin ngerank ya otomatis kalian harus bisa sedia sekitar 3.000 sampai 4.000 hon. Baru kalian ada kemungkinan masuk ke rank yang cukup lumayan. Kita masuk ke stake keempat. Stake keempat ini adalah stake yang paling gua tunggu karena gua akhirnya memiliki yang namanya full equipment emas. Dan di sini poinnya kalian bisa lihat perbedaan dari equipment basic, monster, dan blessing itu cukup besar ya. Sangat besar malah. Karena di sini kita bisa lihat yang epic versi basic aja cuman 140.000. Berbanding jauh dengan yang katanya dari equipment monster atau blessing. Blessing malah lebih jauh lagi perbedaannya. Nah, di sini kita bisa lihat gua bisa dipastikan 4 juta poin itu pasti dapat karena di sini kita lihat satu legendary monster equipment itu senilai dengan 1 juta poin. Dan gue bakalan nempak langsung 4 dan juga gua nempak yang epic blessing juga ya. Ya intinya tempat-tempat apa yang kita bisa tempat gitu. Nah, terus di hari terakhir atau stake 5 itu adalah akumulasi dari stake 1 sampai 4. Tapi poin tertinggi itu ada di hero. Maksudnya hero itu apa? Kalian ingat di VR itu ada stake ke-5 yang dimana dia pengembangan hero. Mulai dari Valor, shot hero-nya, dan juga dalam hal yang lain. Nah, intinya di stake kelima ini poin tertinggi itu ada di sana. Sama halnya dengan kalian ketika VR. Tapi kita dapat poin lagi dari stake-stake sebelumnya. Hanya saja nilainya berbeda. Di sini kita tertulisnya adalah 460.000 poin untuk membuat satu legendary. Apapun ya, apapun. Maka di stake kelima ini gunanya kalian dari stake ke-7 itu equipment basic jangan ditempa. Jadi di stake ke-4 ini usahakan kalian hanya menempa antara monster atau yang blessing. Tapi yang equipment basic jangan kalian tempa. Tapi kapan kalian harus menempa equipment basic? Kalian menempa equipment basic itu di stake ke-5. Karena di sini kita tidak ada aturan mana item basic, mana item monster, mana item blessing. Semuanya selama dia itu rare, epic atau legendary, poinnya sama. Jadi kalian tahu kan kapan harus menempa equipment basic yang lebih layak poinnya daripada tadi di stake ke-4. Dan untuk sisa lainnya kalian bisa lihat di sini memang yang paling layak itu adalah untuk penggunaan shard hero saja seperti hal yang dia sebutkan sebelumnya. Memang yang namanya Hall of Valor atau Batu Valor itu lebih dikit. Jadi memang nilai tertinggi penggunaannya itu di shard hero. Shard hero di 5.800 kalian bisa tabung sebanyak mungkin. Dan untuk stake kelima ini gua menyediakan shardnya si Leandra. Jadi gua punya 1000 shard ya, anggap 1000 karena sekarang gua baru 900, jadi nanti 1000 lah bisa kita usahakan. Kalau misalkan di total keseluruhan maka paling enggak gue bisa dapat poin sekitar 5.800.000 untuk stake ini saja. Tapi nggak tahu ya, namanya paus itu ada-ada aja.
dia bakalan ngejar dari banyak hal karena di sini campuran dari bermacam-macam. Tapi tidak masalah, gue yang penting untuk stake ke 4, 5 ini gue punya amunisinya semua. Stake ketiga juga gue lumayan ada amunisi. Nah, stake ke 2 ini gue ngasih tanda tanya. Nggak tahu juga mencukupi atau tidak ya, tapi yang penting kita sudah mengusahakan yang terbaik, ya apapun bisa kita pilih. Ingat, buat kalian yang free to play selalu buat planning mana yang bisa kalian maksimalkan, maksimalkan. Mana yang enggak ya udah gitu. Jangan terlalu memaksakan. Tapi kalau memang bisa ya usahakan ya kalian tabung dari jauh-jauh hari. Contohnya sebelum KVK 3 dimulai itu ada persiapan sekitar 3 bulan. Itu bisa banget untuk kalian menabung semua hal yang perlu untuk persiapan KVK 3. Lalu dari semua ini, setelah kita mendapatkan sertifikat hero, apa sih hadiah yang kita dapatkan? Ya, hadiah yang kita dapatkan selain ini adalah hadiah tim dalam artian buffnya, hadiah untuk kita itu adalah di bagian ranking. Di ranking ini kita bisa lihat poinnya ya. Di sini berdasarkan jumlah sertifikat yang kita berikan. Dan semakin banyak ya berarti kita masuk rank juga semakin tinggi. Dan hadiahnya cukup menggiurkan kawan. Jadi untuk rank minimal 500 besar dengan poin ya, dengan poinnya minimal 200, maka kalian bisa mulai mengklaim. Dan di sini paling kecil yaitu adalah di rank 300 sampai 500 kalian dapat peti. Ya intinya itu masih masuk lumayan. Tapi target kita itu adalah masuk minimal top 100. Jadi kita pasti bisa dapat yang namanya Universal Shard dan juga 3 Legendary Mythical Chest ini untuk bahan-bahan item blessing. Sehingga kita bisa menempa item blessing tingkat legendary juga. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaannya, dan yang memang kita kejar itu adalah peti-peti bahan legendary ini. Karena di KVK 3 dan keempat, equipment blessing itu sangat menentukan dalam perang. Selain mon dan aksesoris yang lain tentunya. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk dari segi tim, hadiahnya cuman di bagian peningkatan attack. Makanya seperti yang sempat gua singgung sebelumnya ya. Kenapa di riset gua fokusnya ke defense dan HP bukan ke attack dulu? Ya jawabannya ini. Jadi ketika ada KVK pasti yang ditingkatkan itu adalah attack-nya. Jadi semua attack troops pasti dapat peningkatan buff. Tapi kalau untuk defense dan HP itu jarang banget ada. Nah, terus di sini kita dari sertifikat hero. Apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah kotak ini. Kalau misalkan di KVK 1 dan 2, kita ada 2 pilihan kotak. Kotak silver dan kotak emas. Tapi kalau misalkan di KVK 3, 4, dan seterusnya mungkin ya, itu sudah nggak ada kotak perak atau emas. Kita langsung diberikan 1 kotak saja. Dan 1 kotak ini dengan persentase di dalamnya sangat menggiurkan juga. Kita bisa mendapatkan set legendary universal ataupun bahan equipment blessing yang tingkat epic dan hadiah-hadiah menarik lainnya. Makanya semakin banyak kalian mendapatkan sertifikat hero, maka kalian tingkat mendapatkan kotak ini pun semakin tinggi. Semakin banyak dan tinggi atau jumlahnya lebih banyak kotaknya, maka hadiahnya juga semakin bagus. Tapi poin untuk yang perbuatan rank tadi tidak berdasarkan jumlah sertifikat, tapi berdasarkan keberuntungan kalian mendapatkan poin. Karena di sini kita bisa lihat ya. Jadi 1 sertifikat ini bisa ada kemungkinan untuk mendapatkan 10 poin, tapi persentasenya hanya 0,5%. Seperti itu sampai ke bawah. Makanya poin itu bisa lebih tinggi daripada jumlah sertifikat hero yang kita korbankan atau kita donasikan di KVK 3 ini.
Oke, mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan tentang pre-KPK, dan sedikit banyak gua selipkan juga tata caranya biar kalian sudah bisa mempersiapkan semuanya dari jauh-jauh hari. Utamanya untuk kalian free to play, ingat ya, event pre-KPK itu sangat penting. Selain penting untuk kingdom kalian ya, dan juga penting untuk kalian sendiri yang free to play, karena banyak banget hadiah yang sangat membantu kalian untuk mengembangkan kekuatan kalian juga. Seperti itu ya. Oke, itu aja. Salam Viking dan bye.